Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapinis masih buat kau Subang. eh Bicarain Kades dulu ya, karena gue excited karena Pak Tovan nyebut-nyebut Kades. Tapi ya tentunya kalau untuk komentar tentang Danu ya sedikit aja, karena memang kemarin eh gue senang juga Danu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim dan semuanya itu dengan sangat lancar ya teman-teman, dan gue sangat melihat juga dari hakim sendiri banyak hal-hal yang tidak diketahui akhirnya mengetahui secara detailnya dari Danu ini gitu ya teman-teman. Dan kalau kemarin misalkan ditanya BAP-nya kembali oleh Kalsil dan ada beberapa hal yang lupa, tentunya itu sangat manusiawi dan sangat wajar ya teman-teman. Dan dari JPU sendiri juga tentunya meyakini ya bahwasanya ini Danu bukanlah saksi biasa, tapi adalah saksi terdakwa ya teman-teman, saksi yang benar-benar di situ yang melakukan atau pelaku gitu kan ya. Dan uh, kemungkinan 100%-nya atau 90% misalkan kayak gitu dari hakim JPU ya tentunya percaya ini adalah kebenarannya gitu, dan harus diperhatikan benar kesaksian yang seperti itu. Karena dari hakim sendiri kemarin kan tentunya sangat detail menanyakan tentang kejadian-kejadiannya, runut-runutannya mungkin kayak gitu, dan dicari poin-poinnya. Dan gue lihat sendiri ya ibu hakim ini ya, ketuanya itu memang sangat tegas ya teman-teman, keren ya. Dan benar-benar berada di tengah gitu, dan juga apa ya, ingin mengetahui banyak hal dari Danu pada saat kemarin itu gitu ya. Dan akhirnya sepertinya sudah cukup banyak hal yang diketahui, dan tinggal melihat JPU ini akan memeriksa seperti apa lagi untuk Danu ini. Karena kan gue lihat dari JPU ini adalah JPU atau jasa penuntut umum yang sama ya seperti kemarin gitu ya. Jadi tentunya dari persidangan lalu sudah sangat tahu seperti apa persidangannya antara Pak Yosef dan Danu, dan sekarang adalah diterusin aja gitu kan ya ke Abi gitu. Jadi tinggal menguatkan kembali aja gitu kan ya, menanyakan Danu tentang perihal yang kemarin-kemarin. Dan tentunya kalau untuk dari kasus sendiri itu lebih menanyakan atau mencoba untuk menanyakan tentang BAP ya dari awal sampai akhir, hanya seperti itu aja sebenarnya. Mungkin kalau ada kecurigaan seperti halnya kan ada luka di pelipis kalau nggak salah ya, di Amel, terus akibat pukulan Danu, dan akhirnya itu sudah terjawab sama Danu pukulannya tidak seperti ini, harusnya kan ngenain ke kiri kalau pakai kanan gitu kan ya. Ternyata ditegaskan oleh Danu mukulnya itu dia seperti ini gitu, jadi kenanya ke kiri gitu, mukulnya dari kiri ke gitu gitu ya, ke kanan, jadi kena kena kanannya Amel karena seperti ini cara mukulnya kan, seperti itu. Jadi itu gue juga baru tahu kalau misalkan tidak dijelaskan ya, jadinya karena Danu ini pelakunya tentunya dia akan menjelaskan seperti apa dia melakukan hal tersebut kan, seperti itu. Dan situlah faktanya kalau misalkan secara logikanya misalkan pukul gini harusnya kan kena kiri gitu kan ya, ternyata mukulnya seperti ini kan gitu, seperti itu. Jadi ya itulah hal-hal detail ya yang mungkin yang sebelumnya hasil tidak terjawab akhirnya terjawab kan, seperti itu. Dan kemarin disoreki juga ya untuk siapa ya, uh, PH dari Abi yang laki-laki, uh, itu karena mungkin menanyakan dan mengulang-ulang kembali gitu seolah tidak mengetahui TKP seperti apa gitu. Dan situ sempat Kang Eri juga berkomentar di live-nya, wah ini kok sepertinya PH-nya tidak mengetahui secara detail gitu, jadi harus mengulang-mengulang kembali gitu. Tapi it's okay ya teman-teman, menurut gue juga ya, asalkan tidak berlarut-larut gitu kan ya. Di situ kan mungkin beliau ada rasa penasaran kan kayak gitu, yang dalam lubuk hatinya belum terjawab misalkan seperti itu gitu ya. Dan situ juga hakim agak menegur ya, awalnya kan minta CCTV, ini yang mau dilakukan apa dulu, mau nanya dulu apa CCTV dulu kan gitu kan ya kemarin tuh ya. Pas ada mau bongkar CCTV dan segala macam, tentunya kita sebagai pengawal Subang itu sudah sangat ingin ya, antusias gitu ya agar semua CCTV itu dibuka ya. Kemarin kalau nggak salah JPU megang 4 CCTV ya, yang CCTV Buarun, CCTV jok motor, CCTV ayam jago, dan gue lupa CCTV satu lagi gitu. Setahu gue ada 4 CCTV yang dipegang JPU kemarin. Dan gue tetap ya kalau untuk CCTV harapannya sama ya seperti Pak Taufan, dan mungkin sama seperti teman-teman semua, untuk CCTV itu ya jangan 1 2 3 4 tapi semuanya gitu. Jadi tidak ada CCTV yang terlewat ya, kita pengen seperti itu ya teman-teman, karena di situ bagus juga ya
pengungkapan itu di sini kita secara netralnya adalah dimana kita menginginkan juga nih ada saksi-saksi yang sudah banyak ya satu kampung itu, dan agar kesaksian mereka ya tidak sebagai kesaksian palsu ya dianggapnya gitu kan ya, baiknya memang ada data saintifiknya, misalkan mereka tuh adalah yang memang terekam gitu kan ya, dari CCTV contohnya. Mungkin kalau dari pendapat Capuri misalkan kayak gitu kan, ada nih Novianti itu rumahnya ada melewati gitu ya CCTV ayam jago, harusnya dia terlihat misalkan kayak seperti itu ya, ayo bongkar gitu kan, apakah memang ada Novianti melewati karena di situ lewat rumahnya di situ kan kayak gitu. Itu kan bagus juga ya teman-teman, jadi itu juga bisa menguatkan juga dari alibi para saksi kan kayak gitu, agar tidak dianggap yang namanya saksi palsu gitu. Dan ya secara pribadi gue lihat kemarin itu Danu itu lebih tenang ya, lebih tenang pembawaannya, lebih santai dan lebih siap ya daripada ya persidangan sebelumnya gitu, karena informasinya ada hal baik yang dilakukan dia di uh, dalam penjara gitu kan ya, dalam masa hukumannya, seperti mengajar ngaji dan segala macem gitu, dan badannya juga ya sangat bagus. Dan kita tidak memungkiri ya bahwa saya Danu adalah pelaku dalam hal ini, walaupun kita tahu kondisinya apakah dia disuruh atau enggak, tetap saja Danu adalah pelaku dalam kasus ini gitu ya. Walaupun ya secara pribadi kalau bisa dibilang sedih, entah kenapa ya, kalau gue pribadi ngeliat Danu bawaannya sedih aja gitu, padahal ya gue juga tahu kalau dia adalah pelakunya, tapi di sini gue melihat ya dia sudah bertanggung jawab kan gitu, sudah melewati masa hukumannya, bahkan akan bebas dan mungkin bahkan akan menempuh hidup barunya gitu. Dan gue harap juga jika memang terbukti baik itu dari Arigi, dari Abi gitu kan ya, semoga nanti jika sudah mendapat hukumannya gitu, karena secara adil juga ya gue doakan semoga juga tetap bisa meneruskan hidupnya yang layaknya Danu gitu, bisa meneruskan hidupnya kan kayak gitu, bisa jika memang terbukti gitu kan ya, bisa dihukum secara seadil-adilnya. Jika memang tidak terbukti silakan bebaskan kan gitu. Jika sudah terbukti dan memang ini dilakukan secara bersama-sama, dihukum secara seadil-adilnya, dan tetap gua mendoakan agar bisa menjalani hidup baru ya seperti layaknya Danu. Karena tentunya mungkin nanti jika sudah ada hukuman mungkin ya ada keringanan atau seperti apa gitu dari hakimnya, makanya gua berharap jika memang terbukti mereka adalah pelakunya, semoga bisa yang namanya atau dari awal sebelum ada penangkapan atau seperti apa ya, semoga ada bisa kooperatif sehingga dipandang oleh hakim ini bisa mendapatkan keringanan hukuman gitu kan. Gue nggak tahu berapa hukumannya, misalkan nanti Abi akan dijatuhi hukuman misalkan sudah terbukti gitu ya teman-teman, apakah 20 tahun penjara juga ataukah lebih rendah nantinya. Tentunya kalau masuk memang 340 ya paling rendahnya adalah 20 tahun penjara seperti Pak Yosep. Namun kita tidak tahu ya tuntutan dari JPU berapa gitu, apakah sama hukuman seumur hidup nanti diputuskan hakim 20 tahun penjara, itu kan masih dikurangi tentunya dengan kelakuan baik dan segala macam ya, atau remisi gitu misalkan ya, bisa 15 tahun atau 10 tahun kan seperti itu, tergantung bagaimana dia nanti akan menjalani hukumannya secara baik di tahanan gitu ya teman-teman ya. Mungkin gak akan lama lagi Danu akan keluar, dan informasi yang gue dapat mungkin Pak Tovan akan menampung Danu ya, baik itu untuk kerja dan segala macam ya, klisik-klisik dari netizen seperti itu. Tapi nggak tahu juga Danu apakah menerima atau enggak. Setahu gue keinginan Danu pada saat itu kan kita tahu ya bahwasanya dia cuma pengen nanti membuka hidup baru di luar ya, di luar Subang gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah nanti mungkin akan ikut Pak Tovan ke Jakarta atau seperti apa ya, kita lihat nanti ya teman-teman ya. Gue berharapnya Danu bisa ikut Pak Tovan aja kan kayak gitu, dan pasti bisa dijamin dan terpercaya gitu ya, karena di sini Pak Tovan sudah kita lihat sangat bertanggung jawab. Dan di sini yang kita lihat sendiri juga, nanti jika Danu sudah bebas tentunya di sini kan masih ada perjalanan di mana dari LPSK tentunya masih melakukan perlindungan gitu. Untuk apa? Untuk masih ada dibutuhkannya Danu untuk kesaksiannya,
karena di sini belum kelar ya untuk Bu Mimin, untuk Arigi belum kelar, jadi masih panjang gitu. Mungkin ya Danu sudah keluar ya, mereka masih dalam masa persidangan misalkan kayak gitu. Ya semoga baik-baik aja, seperti biasa gua akan selalu mendoakan semoga lancar-lancar aja gitu ya untuk persidangan semuanya gitu kan ya. Jika memang ada fakta baru terungkap mereka tidak bersalah ya tinggal semoga ada pembuktiannya. Jika memang bersalah juga semoga ada pembuktiannya, jadi jelas untuk kepastian hukumnya ya, jelas untuk kepastian hukumnya untuk Bumin, Arigi dan juga Abi gitu kan. Kalau Pak Yosep sudah jelas dan tinggal melakukan PK. Kemarin Kasil ada bilang bahwasanya kalau dalam persidangan itu di sini yang membuktikan adalah ya tentunya dari penyidiknya gitu ya, yang disampaikan oleh JPU kan kayak gitu. Dan Kasil hanya tinggal menyanggahnya aja. Namun kan tetap ya, kalau misalkan untuk pembuktian, kalau misalkan sudah diketuk palu untuk ditahan berapa tahun, di situ kan tetap aja ujung-ujungnya ya Kasil butuh pembuktian. Nah, seperti halnya Pak Yosef butuh adanya nopung dan segala macam, artinya kan butuh pembuktian bahwasanya Pak Yosef tidak bersalah. Di ujung-ujungnya nanti mungkin ada satu hal yang nggak mungkin disanggupi Pak Yosef, misalkan minta gerasi ke presiden misalkan kayak gitu, itu kan syaratnya harus mengakui kan kayak gitu ya. Artinya kita tinggal nonton aja bagaimana performa dari Kasil, baik itu untuk membela Bumin, Arigi, Abi dan juga nanti PK Pak Yosef. Semoga lancar-lancar aja. Di sini gue tetap menghargai kinerja dari Kasil karena di sini ada ketulusan untuk membantu gitu ya. Dan tentunya Kasil juga sudah menyatakan juga bahwasanya kalau memang bersalah ya silakan hukum, tapi kalau tidak bersalah ya tentunya jangan dihukum kan, seperti itu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.